Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Yang artinya, barang siapa menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat tarawih merupakan salah satu ibadah untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Lantas seperti apa kaifiah dan keutamaannya? Di studio telah hadir Ustadz Muhammad Sofwan S. Ali yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu mengoptimalkan ibadah tarawih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Furqon, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulon Dalangi, Kota Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Babus Salam, Desa Bulo Talangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan pertanyaan di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita pada hari ini mengoptimalkan ibadah tarawih. Hakikat sholat tarawih itu apa Ustadz? Tafadhol. Terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur padamu ya Allah, rahmat dan karunia-Mu senantiasa Engkau curahkan pada kami, sehingga kami senantiasa masih bisa menghirup udara bulan suci-Mu Ramadan. Semoga amaliyah kami yang telah kami upayakan sejak awal hingga saat ini senantiasa mendapatkan berkah dari-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah memasuki hari yang ke-13 kita pada hari ini, dan mungkin seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini jadi satu satu perenungan kita, sudah apa yang kita lakukan. Nah, topik yang disampaikan tadi adalah mengoptimalkan ibadah ataupun taraweh dengan dasar hadis menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Itu ambil topik khusus untuk taraweh. Jadi taraweh ini kita jalankan. Saya harus lebih fokus ini menyampaikan. Taraweh itu adalah sholat yang hukumnya adalah standarnya sunnah. Artinya ada sholat wajib. Sholat wajibnya adalah 5 waktu. Tarawih dengan 5 waktu sama-sama sholat. Dan karena dia sama-sama sholat, maka dia sama-sama harus kita laksanakan, harus kita lakukan itu untuk di bulan Ramadan. Pada intinya sebenarnya antara Ramadan dengan sholat itu terpisah. Aturan Ramadan itu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum itu tersendiri, tidak ada keterkaitan dengan sholat. Bahkan di situ hadis-hadis mengatakan man soma, jadi barang siapa yang berpuasa, man soma ramadanan imanan. Nah, kemudian dikuatkan dengan hadis yang berikutnya lagi, man koma, barang siapa yang mendirikan. Nah, kemudian man koma itu disindirkan atau dikhususkan kepada menghidupkan malam-malam, yaitu diantaranya adalah dengan sholat qiyamul atau sholat malam yang kemudian kita istilahkan dengan sholat taraweh. Kita harus satu pemahaman dulu ini. Jadi taraweh itu adalah istilah terhadap sholat malam yang kemudian dilihat karena sifat sholatnya Rasulullah. Sifat sholatnya Rasulullah di malam hari itu, Aisyah yang menyatakan di situ, jangan tanyakan DP lama, jangan tanyakan DP kualitas. Beliau sholatnya lama, beliau sholatnya karena lamanya itu baru beliau sholatnya roha, istirahat. Jadi dia 4 rakaat dulu, baru dia istirahat lagi, baru 4 rakaat sampai mau menjelang sahur.
Nah, itu dikatakan tarawih. Jadi istilah tarawih itu adalah istilah yang diambil dari sifat sholat malamnya Rasulullah di bulan suci, di bulan suci Ramadan. Banyak istirahatnya gitu. Banyak istirahatnya. Jadi, nah nanti perkara kita lihat kondisi kita sekarang justru malah banyak capeknya, itu sudah lain lagi. Nanti mungkin akan kita luruskan di tempat ini dia, biar dari tahun ke tahun puasa ini kita lakukan, dari tahun ke tahun kita ini selamanya kita melaksanakan tarawih, ya mari kita akan lakukan peningkatan. Alhamdulillah ini TVRI mengangkat topik ini dia, sehingga mungkin jadi satu kajian secara bersama-sama untuk kita bisa lakukan agar supaya pelaksanaan ibadah tarawih ini khususnya akan jadi mengoptimalkan. Kadang-kadang karena tarawih itu sudah melekat pada diri umat Islam, kita bagai dulu khusus hanya Gorontalo, kita di Gorontalo ada identik. Jadi so bangun nanti malam, so sahur nanti malam, tarawih Allah ini malam. Ini mohon maaf bahasa saya bahasa langsung yang kita bisa ini. Nah, kalau nanti malam so bangun sahur berarti malam ini semua tarawih. Kalau belum mau sahur berarti belum tarawih. Jadi dikaitkan, ada identik seolah-olah Ramadan itu ada keterkaitan erat dengan tarawih. Itu. Nah, tidak masalah selama itu masih untuk memotivasi kehidupan kita untuk melaksanakan itu tidak apa-apa. Cuma karena ini adalah juga sudah jadi tradisi, akhirnya lambat laun juga ikut tradisi itu. Tradisi itu apa? Semakin kesini semakin berkurang. Hingga muncul tuh sudah jadi sindiran setiap tahun itu dia sejak saya kecil sampai sekarang sindiran itu masih ada. Kalau hari pertama katanya masjid itu jadi sempit karena banyak orang batarawih. So mulai 10 hari pertama masjid sudah jadi basar karena sebanyak orang yang tidak batarawih. Itu kan tradisi. Ya, padahal justru malah diangkat sekarang mengoptimalkan itu justru apapun kondisinya, mau masjid mau tidak masjid, jangan tinggalkan sholat malam, kesempatan bukan mumpung. Nah, jangan pakai kata mumpung. Kalau mumpung itu kan berarti kita orang mengejar. Tapi bilang kalau kesempatan berarti terang tidak ada kesempatan lagi di luar ini dia. Bisa jadi di luar bulan Ramadan tidak ada kesempatan kita orang. Kalaupun toh kita orang sembahyang malam di bulan Ramadan bukan tarawih DP nama. Tapi istilahnya juga jadi kita melaksanakan ya tidak sehusu, tidak semangat itu tidak seperti waktu kita melaksanakan puasa Ramadan. Enak betul itu. Kita malam-malam berbuka puasa, sejak berbuka puasa, kemudian kita beribadah malamnya, kita bersih-bersih, kemudian kita rangkaikan dengan menjelang sahur, terang isi dengan sholat malamnya itu, artinya tarawihnya itu, begitu nikmatnya Ramadan itu kita. Dimanapun, misalnya kita sholat malam, mau di rumah, atau mau di masjid, atau mau di mana, yang pertama pesan saya jangan tinggalkan sholat malamnya. Kalau bisa, walaupun itu sunat, setelah kita jalankan. Tapi yang juga harus kita kita harus kuatkan, sholatnya adalah sholat sunat. Jadi dia sebagai penguat, pelengkap, penyempurna, pengisi hal-hal yang kosong terhadap sholat wajib yang bukan kita tinggalkan. Sholat wajib yang mungkin ada kekurangan, yang kita isi dengan seperti itu dia. Jadi sholat wajib utamakan dulu. Iya, karena banyak juga Ustadz semangat sholat tarawih, sholat 5 waktunya lewat. Ya, gitu. itu yang jadi susahnya di situ. Artinya istilahnya ya tidak nyaman lah. Artinya yang sunahnya kita orang utamakan, yang wajibnya malah kita orang kasih tinggal. So tidak ba maghrib karena bakuriki dengan buka, kadang tidak ba isya, tapi ba tarawih. Nah, mungkin hitungannya kalau isya kan 4 rakaat Ustadz. Kalau tarawih kan 8 sampai 20 jadi banyak. Semua dihimpun sama situ sampai yang itu. Nah, itu bahkan ada yang pemikiran seperti itu kan, sholat 5 waktu kan cuma 17 rakaat Pak Ustadz, 1 hari 1 malam. Maksudnya kalau saat tarawih 23 Ustadz, jadi lebih banyak. Mungkin berpikir bisa menambal kekurangan sholat wajib tadi. Tadi tidak seperti itu. Jadi menambal itu kehusuan kita. Kita kan di sholat wajib itu kan tidak semuanya kita bisa jamin khusyuk, apalagi yang 4 rakaat. Apalagi kalau sholat zuhur capek, apalagi kalau sampai dengan sholat asar yang jam sore itu memang so suntuk sekali kita sampai capek, itu kan istilahnya Allahu Akbar, ingat masa apa sekarang ini yang terbayang itu cuma lupis atau balapis atau apa yang terbayang pada saat waktu sore-sore begini itu di situ. Sampai kadang-kadang so bingung di rakaat ketiga, kita ini rakaat ketiga itu rakaat keempat. Nah, jadi pengalaman semua, apalagi ibu-ibu yang identik dengan persiapan untuk buka puasa nanti, itu terbayang seperti itu. Akhirnya jadi tidak. Tapi batalkah sholatnya? Tidak batal, lengkapi. Terang punya keraguan, terang lengkapi segala macam. Nah, keraguan-keraguan atau hal yang tidak sempurna ini kemudian disempurnakan oleh sholat sunnah kita, termasuk diantaranya qiyamul lail. Bagaimana dengan sholat yang tidak ada tumak ninahnya Ustadz? Saking cepatnya
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Kira-kira Itu kan termasuk di situ di antaranya. Jadi sholat itu adalah penghambaan. Karena yang bilang penghambaan berarti punya etika. Etikanya itu disebut dengan tata tertib. Artinya istilahnya ketika kita menghamba itu seperti apa model kita menghamba. Saya tidak akan menguraikan secara hadis apa segala macam. Cuma kita bagi secara etika kita saja. Artinya ketika kita mau bermohon saja sama sesama kita, kalau sudah seperti itu kira-kira seperti apa. Yang kadang punya pemahaman. Kenapa dibuat cepat? Kenapa dibuat tidak terputus? Karena jangan sampai setan mau masuk. begitu. Padahal tidak ada yang bilang setan masuk di sambayang. Setan kita kan masuk sebelum engkau sambayang. Sebelum engkau sambayang ambil air wudhu itu setan ganggu terus kita orang. Tapi kalau yang dibilang sambayang tidak ada. Masuk sudah apalagi sudah takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar sudah selesai. Sudah di situ. Kalau kita orang benar-benar khusyuk. Nah, jadi kehusyukan itu justru sampai seperti itu. Jadi seperti ya sholat yang terlalu cepat apa segala macam itu yang kemudian terjadi sekarang. Cuma kita orang tahu sekarang itu dia karena ada ini ada televisi, ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, Instagram. Apakah sholatnya tetap sah, Ustadz? Jika tidak ada tumakninah seperti terkait sah dengan tidak sah sebenarnya itu sudah ranahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara etika kita bisa klaim bahwa itu kan tidak sesuai. Itu. Karena ada yang menjawab begini, imam itu mengatakan, sah saja Ustadz karena bersambung bagi saya. Saya jawab, you sebagai imam bersambung. Tapi jamaahmu yang ikut setengah mati. Iya, apalagi kan, yang sudah sepuh, sudah tua. Iya, kalau kita imam, saya sebagai imam, Allahu Akbar, itu saya bisa ucapkan, tapi jamaah saya di makmum saya bisa ikuti tidak. Seperti itu. Hanya yang termutkan itu, Sami Allahu Akbar, tidak bagus sambung. Sami Allahu Akbar, soalnya Sami Allahu liman hamidah, baru Allahu Akbar. Sekali dia bilang, Sami Allahu Akbar, langsung kita terus ke bawah. Aduh, kita bilang ini kalau sudah seperti ini kan istilahnya dari secara etika saja itu kira-kira kalau kita umpan balik ke kita, orang bicara dengan kita seperti itu ataupun menghormati kita dengan cara seperti itu masuk tidak. Nah, kira-kira dari sisi etika inilah kemudian kita bisa klaim bahwa memang sah tidaknya sebuah sholat syaratnya adalah pada di tumakninah. Artinya di situ. Salah satu di antaranya itu makninah, di samping ada wudhu apa segala macam. Nah, kita kembali ke tarawih tadi. Jadi tidak usah kita persoalkan lagi yang mau 23 ataupun dia mau 8 dengan 3:11, artinya itu bukan itu lagi persoalan. Cuma persoalannya sekarang adalah kita mau tekun tidak dengan masalah tarawih itu. Nah, di dua sisi, mau di masjid atau mau berjamaah atau sendiri-sendiri itu juga tidak ada persoalan. Selama kita orang masih melaksanakan ibadah itu. Artinya optimalkan sholat tarawihmu itu artinya sholat tarawihmu bukan sekedar mengisi masjid, bukan seperti itu, tapi optimalkan secara dirimu untuk kemudian melaksanakan sholat malam itu sesuka hatimu. Artinya datangilah Allah dengan sholat tarawihmu itu benar-benar engkau dalam keadaan kosong ingin menghamba kepadanya. Bahkan sering saya katakan pada jamaah saya, kalau perlu tidak usah meminta ya, Allah tahu apa yang kau mau. Cuma mohonkan ampunan atas segala kesalahanmu, itu yang utama. Kalau saya mohon ampunan sebersih, ya sudah. Allah mau kasih kamu itu, cuma jangan kemudian minta, ya Allah, berikan saya begini ya Allah puasa ini. Sebentar lagi hari raya Allah, biar cuma Honda Brio ya Allah. Honda Brio ditentukan lagi yang kalau bisa warna kuning ya Allah. Kita bilang, ini mau minta atau badik, artinya seperti tidak usah. Kita hanya memohon ampunan saja. Allah tahu apa yang kita sedekat itu Allah dengan kita sebagai pencipta kita. Nah, saya katakan optimalkan sholat malammu, artinya sholat tarawihmu, tapi sempurnakan dulu sholat 5 waktumu. Baik Ustaz, optimalnya sholat seorang ibu yang punya anak kecil. Kan kayaknya kalau seandainya sholat di masjid, ya agak riuh dengan, nggak kurang khusyuk lah Ustaz. Berarti mungkin kalau kita rasa lebih optimal di rumah tidak apa-apa Ustadz ya? Sangat lebih utama kita orang melaksanakan di rumah ketika ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita yang justru akan mempengaruhi sholat itu. Apalagi terhadap orang lain. Walaupun ada selisih pendapat, ada yang mengatakan bahwa anak-anak itu untuk membuat mereka biar terbiasa, biar terlatih. Jangan bikin latihan yang seperti itu. Itu istilahnya jangan coba-coba dengan yang seperti itu. Dia di tengah-tengah kehusuannya orang, kalau perlu kita orang batasi. Apalagi dia sunnah. Kalau cuma yang dibilang sholat wajib itu tidak apa-apa. Di bawah di sholat lohor, asar, maghrib itu tidak masalah. Kita orang biasakan. Cuma kalau sunnah itu memang sudah sholat pribadi yang kita jamaahkan. Jadi dia membutuhkan konsentrasi secara pribadi berritual pada Allah. Masya Allah. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Ya. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati.
Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusna Kasim dari Majelis Taklim Babu Salam. Pertanyaan saya Pak Ustadz, mana yang lebih baik antara sholat tarawih di masjid dengan sholat tarawih bersama keluarga di rumah? Lalu bagaimana nilai pahalanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait afdoliyah Ustadz, mana yang lebih utama? Menceritakan ataupun menguraikan atau menjelaskan, ini harus hati-hati ini biar tidak salah menjelaskan mana yang lebih afdol. Nah, kita ambil syarat sholatnya, intinya pada situ. Artinya afdolnya sholat wajib itu adalah berjamaah di masjid, tidak lama-lama. Afdolnya ini, kita cerita afdol. Berarti tidak begitu juga diterima, cuma tidak afdol. Jadi dia di masjid, dilakukan berjamaah, kemudian tidak boleh lama-lama. Itu sholat wajib. Berarti isya, subuh, zuhur, asar, maghrib itu di situ deh, Pak. Itu jangan sampai isya kita mau kasih panjang-panjang semua amma ya tasa'alun segala macam setengah mati. Isya itu ya itu. Nah, kebalikannya, itu afdolnya sholat sunnah, ya, sholat sunnah itu di rumah sendiri-sendiri, dan kalau bisa berlama-lama, karena dia termasuk pribadi kita. Jadi mengadulah di situ. Kita cerita afdol dalam standar ini, afdol dalam standar. Jadi karena dipertanyakan tadi mana yang lebih afdol di rumah atau di apa segala macam. Nah ini standarnya. Nah sekarang kita lihat sholat taraweh itu atau sholat malam itu masuk kategori sholat sunat atau sholat wajib. Nah kemudian kita ambil satu pemahaman. Karena ini bulan Ramadan dan menyemarakkan Ramadan itu dengan berjamaah di masjid, maka dilaksanakan di masjid. Berarti boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau cuma ditanyakan lebih afdol, saya kembalikan ke sumber tadi. Artinya ya sunat ada aturannya, ya wajib ada aturannya. Tinggal kita orang. Nah, cuma kalau ada tujuan lain dengan kita orang dengan menyemarakkan di masjid, kemudian tidak, itu tidak apa-apa. Nah, terkait dengan tadi yang terakhir ekor pertanyaan itu bahwa apa terkait pahalanya apa segala macam, jangan baku hitung dengan pahala dengan Allah. Artinya semua klaim kamar itu jangan baku hitung. Mbak bekeng jo, karena yang kita rampingin juga belum tentu mau sampai. Nah itu di situ. Makanya sering kata-kata berbuat ibadah pada Allah, tapi jangan lupa selipkan di antara perbuatanmu itu adalah istighfar. Jangan lupa bilang istighfar, karena bahwa itu dia. Terang ini manusia yang tidak tahu di mana kita sampai titik kesalahan. Baik. Berbanyak itu istighfar. Insyaallah. Jadi itu afdolnya begitu Bu ya. Tinggal paham saja untuk. Bermanfaat Ibu ya. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neli Muda dari Majelis Taklim Al-Furqon Kelurahan Siendeng. Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan sholat tarawih. Bagaimana cara mengatasi lelah dan ngantuk di saat kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, banyak kejadian apalagi pas buka itu langsung makan nasi. Ngantuk. Jadi cerita tips ini memang sebenarnya tips itu tergantung dengan kedekatan kita masing-masing pribadi kepada apa yang kita sembah. Jadi tidak boleh bikin kamar tips secara khusus ini begini tidak bisa begitu. Jadi cuma memang ada pengaruh. Sebenarnya begini, saya ingin katakan semua berawal dari buka puasamu.
Itu. Nah, tunggu, syarat-syarat. Semua berawal dari makan sahurmu. Kalau makan sahurmu itu tidak ada keserakahan di dalamnya, Secukupnya gitu. secukupnya, Ustaz, ya. maka ibadahmu semuanya akan terurai Mudah, dengan Pak. kesederhanaan. Ini kita mau gal dari situ. Dan nanti coba setelah ini di rumah masih ada berapa hari puasa ini, terang coba. Sahur yang tidak serakah itu apa? Rasul mengisyaratkan, cuma dia kasih isyarat saja. Sebaik-baik sahurmu itu kau akhirkan. Kita langsung jam 3 so makan. Baru sarapan sahur itu. Pembuka. Belum sahurnya, baru sarapan sahur. Nah, sebaiknya itu kan aminal ashari hum yastaghfirun. Jadi waktu sahur itu ada waktunya, Nah, waktunya itu kapan? Ya kira-kira saat-saat sudah hampir mau menjelang kita sampai imsak itu. Nah, jadi kita orang makan. Nah, kalau makan tinggal sempit itu kan tidak ada yang dibilang lagi sedekah. Cuma kita orang kan kadang-kadang punya satu mental bahwa makan sahur banyak-banyak karena besok tidak mau makan. Jadi seolah-olah makan sahur ini sebagai pengganti sarapan dan makan siang untuk besok hari. So salah itu. Nah, itu mental kita sudah salah. Nah, kalau sudah salah seperti itu setengah mati. Karena Allah ternyata kan terbukti. Kalau kita orang tidak tidur tengah malam, tidak sahur, besok puasa tidak? Tanpa puasa kan? Tak mau makan kan? Nah, kenapa tak mau makan? Karena kita orang keimanan melekat betul dengan puasa itu. Nah, kenapa kita orang masih khawatir mulai sekarang? Dan boleh saya mengatakan, bahas saja kalau saya harus mengklaim ini, kadang-kadang ibu-ibu termasuk salah satu di antaranya penyebab. Kenapa? Karena ibu-ibu adalah di posisi dapur. Rupa-rupanya dia mau siapkan. Kadang-kadang saya bilang suami-suami ini tidak usah bagian segala macam. Itu jangan batu untuk lima tingkat tersekarang timah itu yang coba siapkan kamar uti bagian segala macam. Ya, jadi seharusnya dari ini coba disederhanakan secukupnya yang kita orang sahur. Kalau kita orang sahur sederhana, insya Allah kita dalam keadaan kepayahan kamar itu, orang yang payah itu hanya berdoa. Itu otomatis. Sesenang-senangnya orang, sekaya-kayanya orang, kalau tanah goyang tiba-tiba besar, pasti baterai Allahu Akbar. Nah, terang jadikan seperti itu. Nah, kalau kita orang di sini kan boleh sekarang ini cuma tinggal bagian Allah, astagfirullah. Boleh itu deh piano. Kalau kita orang tips harus segar selama bulan Ramadan, tunggu dulu Ramadan itu kita orang harus lelah, harus loyo, harus lemah. Nah, sekarang mau qiyamul lail agar supaya kita orang rajin apa segala macam terkaitnya dengan tadi itu. Ketika yang bisa semangat itu bukan pada peragaan, batin kita harus bersemangat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Peragaannya Allahu Akbar, tidak apa-apa, batin kita yang utama, masih lebih bagus begitu daripada kita Allahu Akbar tapi kita sampai batin kemana-mana. Itu lebihan. Kepasrahan itu harus muncul lewat sana. Nah, jadi kalau bagaimana kalau capek apa segala macam, khusus untuk sholat tarawih atau khusus untuk sholat malam, kalau capek tinggalkan. Tapi kalau engkau lakukan, kau paksakan, dikhawatirkan itu jadi kewajiban. Lain istilahnya, capek Ustadz, saya belum Mbak Isa. Lakukan, hilangkan capekmu bagaimana caranya, karena itu kewajibanmu. Tapi kalau dibilang tarawih, bukan saya katakan tarawih harus ditinggalkan. Dan juga semua maaf tadi seperti yang di pertanyaan pertama tadi, bukan kemudian tinggalkan masjid, tidak, cuma kita mencari keafdalan itu sudah seperti itu kondisinya. Nah, seperti tadi kalau kita orang capek, tinggalkan dulu, niatkan dengan tulus, baik-baik pada Allah, semua kendali Allah sebenarnya kok. Jangankan mau dibilang capek dengan tidak capek, terang penyawa ini di tangan Allah. Jangan cuma bilang lala. Dia mau cabut kita orang penyawa jadi pasrah kepadanya. Kita orang awali dari kita mengkonsumsi. Awali sahur yang baik, mudah-mudahan buka puasamu juga puasa yang tidak serakah. Tidak serakah, pasti malamnya ibadahnya jadi mudah. Jadi Bu, tipsnya sederhanakan sahur dan buka, Bu. Insyaallah bermanfaat. Selanjutnya, saya ingin bertanya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwi Buruji, berasal dari Majelis Taklim Babu Salam. Pertanyaan saya terkait dengan tadi mengenai sholat tarawih yang bisa dilakukan di rumah. Begini Pak Ustadz, seandainya kan kalau kita melaksanakan sholat tarawih di rumah, ya maklum seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, terutama perempuan inilah yang sulit untuk mengejar waktu. Nah, apabila kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid, maka kita akan melaksanakan sholat tarawih di rumah. Nah, pertanyaan saya, jika kita yang berdekatan dengan masjid rumah kita, karena kita sudah kepepet waktunya, apakah kita pada saat melaksanakan sholat tarawih itu bisa mengikuti imam yang ada di masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah terhitung jamaah Ustadz? Jadi kitanya di rumah, imamnya di masjid. Gerakannya kita ngikutin begitu itu jadi satu problem juga, memang kondisi ya itu tidak bisa terterima terkecuali kalau dia membludak. Jadi ada orang juga pengalaman dari jamaah mengatakan, tapi kan di Arab Saudi seperti itu Ustadz, kita orang Arab Saudi itu di mana kita orang temukan sampai selama masih bisa dengar suaranya imam, kita orang di situ. Kalau memang jamaahnya membludak, jadi safnya itu penuh. Nah, baratnya studio ini adalah musola atau masjid, sepenuh kamar biar nilai disambung sampai di jalan boleh, sampai di rumahmu di sebelahnya tidak apa-apa. Selama itu bersambung. Oh, tersambung. Ya, yang tidak aneh itu tidak. Jangan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, pasang jomik di masing-masing masjid 4 arah, baru semua silakan sholat di rumahnya masing-masing. Semua jadi apa namanya? Sekarang ini istilah orang bekerja ini WFH. Jadi boleh kerja dari rumah masing-masing untuk begini. Oh tidak seperti itu, karena jamaah itu keterkaitan kita dengan imam, bukan hanya sekedar mendengarkan suara imam, tapi kalau bisa ada satu area dengan imam itu DP-nya Itu kalau kita orang baku dekat dengan masjid ya untuk melaksanakan sholat. Cuma sekali lagi saya katakan untuk tarawih ini jadi betul-betul nanti harus jangan kita orang kejar. Karena juga satu yang kita tidak ada yang dibilang masbuk dalam tarawih. Itu di situ. Saya masuk Ustaz sudah rakaat ketiga orang Ustaz karena 4 rakaat. Baru apakah saya mau masbuk atau semua ikut imam? Baru saya tanya, ibu ikut yang mana? Saya langsung salam Allah. Batu boleh ibu? Boleh. Wati boleh. Nah, saya jawab secara seperti itu. Padahal tidak demikian, karena sholat sunat yang dibilang berjamaah tetap harus ketika ketinggalan rakaat tetap kita penuhi. Makanya tidak ada yang dibilang sholat sunat itu tarawih itu yang dibilang sampai dengan masbuk. Jadi memang kalau kita tidak lebih baik kita tinggalkan, dalam artian kita sholatnya di rumah. Nah itu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ada yang bertanya Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nino Katili dari Majelis Ta'lim Al-Furqon Kelurahan Siendeng. Saya mau bertanya Ustadz terkait dengan materi hari ini. Nah, bagaimana cara memaksimalkan kualitas ibadah tarawih agar tidak hanya sekedar menguburkan kewajiban, tetapi juga kita akan mendapatkan manfaat spiritual dan optimalnya ibadah kita. Terima kasih. Baik, langsung saja ke jawaban. Ya, ini ke inti ini dia jadi yang betul-betul ciri-ciri ibadah yang terterima. Saya langsung ke situ saja. Ketika setelah ibadah itu tidak ada keluhan, itu rumusnya. Semua ibadah yang kita lakukan kalau setelah ibadah itu tidak ada keluhan, terterima itu. Nah, makanya diusahakan Bu, jangan sampai kita orang ada keluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah saya pulih tarawih hari ini. Percuma. Menghamba ini kita orang dengan Allah. Bukan sama siapa-siapa, bukan orang yang bikin sakit hati pak kita orang. Sekarang soalnya seperti sampai pimpinan yang bikin sakit sama saya. Ngana harus menghamba, harus berlutut. Selesai pulih kita menghamba sama dia ini, teula ika ini. Boleh. Itu karena orang itu. Tapi ini Allah pencipta kita yang pada dia kita sampai ketumpuan sekarang ini mau surga atau neraka, mau saya itu sama dia. Jadi seharusnya ketika habis kesana kita orang bangun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, datangkan aku di waktu subuh. Dan tidak boleh pun dibekeng-bekeng. Kecuali kau dapatkan dalam sujudmu itu. Dan sujudmu itu kau dapatkan ketika niatmu dari awal sudah bagus. Dan itu pun ini nggak masalah ibadah ini ibuan. Jadi ibadah ini juga ada keterkaitan dengan masalah isi perut. Sebenarnya di situ DPA. Tergantung dari situ dia. Kalau semakin terampai isi perut ini yang betul-betul bisa dijamin satunya kehalalannya, kemudian bukan kehalalan dalam artian bukan curian segala macam, termasuk berlebihan itu sudah halal DP nama itu. Betul. Berlebihan itu tidak halal. Coba bayangkan satu tempat kita orang kasih baku dapat antara merek-merek minuman, sesama di situ ada setengah mati. Memang tidak boleh mau campur. Kita bikin cookies saja. Kalau sudah campur ragi, pondang segala macam, DP rasa apa? Jadi itu baru bikin cookies itu.
Nah sekarang ini apa Kasian ususnya ya, yang Ustaz. cuma kecil begini kita orang penuhi dengan segala macam hanya karena kita orang pakai keinginan, kita orang suka ini, suka ini. Saya melihatkan itu bab buka itu so ada yang dibilang ada lupis, baku campur dengan balapis, baku campur lagi dengan lalampa, baru disikat lagi dengan korma. Dibilang, so bagaimana ini dalam artinya istilahnya? Ya Puru bilangnya istirahat tapi jangan begini Allah. Artinya istirahat 1 hari tapi begitu mengisi, aduh. Ini kan Ustaz, berbukalah dengan yang manis, jadi tidak ada kurma diganti dengan lopes begitu Ustaz, lalampa, dadar. Ya kan cuma DP nama itu di situ tapi tetap batasannya sedikit. Itu batasannya sedikit. Cuma kan susah jadi kita orang makan begitu. Kenapa kita orang menjelang buka itu kita orang betul-betul sama kita orang bisa mau makan? Tapi diisyaratkan dan itu sudah terbukti, survei membuktikan itu. Begitu buka, masuk air, selesai kan? Betul. Coba belajar dari itu. Diajar dengan itu situ. Nah, cuma kita orang kan tidak mau belajar dengan itu. Tetap dia bawa lombu mau poli. Besok kan baca poli di mana? Ini bagian. Nah, apalagi kita orang cara berbuka juga sudah salah. Salahnya itu seperti apa? Ini saya harus perbaiki di situ. Harusnya berbuka itu begitu kita orang istighfar, duduk, dung begitu bukan tuh kita orang baca doa makan. Banyak orang yang buka puasa tidak baca doa makan. Seharusnya itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Konsumsi dulu tak minum 1 2 3 salam itu baru itu baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dia ikuti dengan Allahumma zawabazoma betalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Artinya terang bermohon ya Allah dengan basahnya leher kita orang itu semoga kita orang berdosa juga kalau dengan leher itu pada segala macam. Lihat itu balapi segala macam tidak dapat lagi apa-apa. So biasa. Bagaimana sambil berdoa istighfar bila astagfirullah. Sudah susah so. Nah, jadi basahur ala muslim. Nah, basahur ala muslim, berpuasa ala malaikat, berbuka puasa ala setan. Nah, itu survei membuktikan dan sudah seperti itu kondisinya. Padahal saya juga sudah disoroti oleh ibu-ibu yang penjual kue. Ini kalau Ustadz penceramah mau pakai begini, semakin banyak yang tidak mau laku. Dia bilang seperti itu. Di bulan Ramadan itu juga adalah bulan berbagi. Seharusnya ibu-ibu beli banyak-banyak dibagi, bukan untuk ibu konsumsi secara sendiri. Sebenarnya di situ ada aturan. Cuma orang kan tidak. Betul. Dia maunya artinya serta salah pun di situ hanya kita harus lebih jelaskan. Mudah-mudahan ya hal-hal yang begini tidak akan terkhusus di DPA. Jadi itu tipsnya tadi. Bagaimana agar supaya sholat kita itu segala macam itu DP inti cuma satu. Ada keluhan di ekornya tidak. Upayakan tidak ada keluhan di ekornya. Justru permohonan yang lebih. Habis sholat tarawih, ya Allah datangkan aku di waktu sahur. Ya Allah datangkan aku di waktu subuh. Habis subuh jangan dulu bermohon. Ya Allah hidupkan aku 1000 tahun lagi. Jangan dulu. Terlalu lama sekali itu di situ. Kalau ibu sekarang seumur 60 kemudian 1000 tahun lagi berarti 1600 tahun ibu. 60 ibu pe umur mas setengah mati mau lihat so tidak gagah. Jadi lebih baik jauh saya bermohon seperti itu. Bermohon yang terdekat saja. Baik. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya sedang ingin bertanya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastin Kasim dari Majelis Ta'lim Babus Salam. Pertanyaan saya Pak Ustadz mengenai salat tarawih, apakah menggunakan doa iftitah seperti yang dilaksanakan pada sholat wajib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya. Doa iftitah. Jadi begini, kalau kita saya uraikan dari awal biar kita orang pahami. Salat wajib umpamanya Allahu Akbar, orang membaca doa iftitah. Entah itu Allahu Akbar kabira atau Allahumma bait baini, terserah dua di versi itu terserah. Kita orang namanya Allahu Akbar. Baru kita orang baca Al-Fatihah. Di setiap kita orang memulai rakaat lagi, itu orang baca lagi. Nah, di contoh, kan kita rampai niat kan sholat itu adalah umpamanya 20 rakaat. Tapi setelah kita orang sama itu orang dari rakaat pertama, kita orang baca iftitah. Nah, ada yang dua pendapat. Pendapat yang mengatakan itu karena dia niatnya adalah 20 rakaat atau dia niatnya 8 rakaat, maka selama 8 rakaat belum selesai itu cuma satu iftitah. Sehingga ada pekan itu. Soba rangkat soba kedua. Allahumma sholli sudah bareng kemarin. Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah langsung mengatakan Bismillah tanpa baca iftitah. Nah, yang versi yang kedua juga begitu. Ada yang di setiap rakaatmu yang pengganti maka awalnya harus dengan iftitah. Nah, itu. Baru mau pakai yang mana? Dua-dua boleh pakai. Nah, tinggal kita orang lihat. Ada imam yang begitu cepat. Allah sudah rakaat ketiga ini. Dua-dua rakaat toh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma sholli. Berdiri lagi. Begitu berdiri lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak baca iftitah. Jangan bilang, "Ih, tidak baca iftitah dia itu."
Nah, jangan seperti itu. Nah, ikuti imamnya. Nah, dalam hal makmum dengan imam ini, ibu hati-hati, jangan babakkan imam sendiri dalam sholat jamaah. Dengar apa yang imam bilang. Dia bilang kekeweh, dia bilang, tidak usah ikut pada dia. Jangan karena kita orang punya kalma, imam pembacaan buat tidak fasih jadi. Tidak usah terang perbaiki dengan kefasihan kita orang. Imam pembacaan cepat, kita orang ikut kecepatannya. Jangan kita orang banyak sekali jamaah protes. Pak, kita orang pas sembahyang taraweh. Kita orang baru iya kena budu, imam sudah langsung ruku. Soalnya, baru apa kita orang melanjutkan kita orang Fatihah atau tidak? Saya bilang jangan melanjutkan Fatihahnya ibu, termasuk sholatnya ibu. Maksudnya bahasa manjo di rumah. So tahu-tahu imam cepat, yang bikin ente lala, ente iko. Lebih baik terang ambil diri. Karena sholat ini kedekatannya khusyuk. Jadi seperti itu. Bukan saya mau mengatakan tinggalkan masjid, cuma harus kita orang lebih tegas. Ibadah ini penghambaan. Karena dia penghambaan, secara berjamaah ada butuh imamnya. Kalau tidak sampai sudah melampaui batas, lebih baik kita tinggalkan daripada kita mempersoalkan kondisi itu. Nah, jadi saya katakan tadi tentang pertanyaan itu, kemudian kita mau bahas yang anunya, ya begitu caranya, ya Bu ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, Ibu masih di sesi tanya jawab. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hasni Lawani dari Majelis Ta'lim Al-Furqon Kelurahan Siending. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara memaksimalkan ibadah tarawih agar lebih berkualitas dan beroleh ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan Ustadz dari yang tadi Ustadz jelaskan. Iya. Jadi yang pertama, pahami apa yang kita lakukan. Mau apa kita ini? Artinya sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang tarawih. Fokus di situ. Banyak orang kadang-kadang menemukan apa yang dia lakukan di pertengahan. Itu. Pokoknya taksro, langsung datang dia mau saudara, pada waktu kita ini, itu yang sudah salah. Jadi fokuskan. Kadang-kadang yang dibilang niat itu juga sebatas ucapan. Tidak dimasukkan ke dalam hati. Seharusnya niat itu adalah suara hati. Betul. Niat itu dasarnya adalah suara hati. Jadi apa yang terbetik di hatimu, itulah niatmu. Cuma kalau engkau ragu dengan betikan hatimu, engkau kuatkan dengan ucapanmu. Itu sebenarnya itu rumusnya. Jadi tidak dengan harus. Sampai saya kaitkan seperti orang mau sahur itu. Tidak harus nanti nawaitu saumagodin an adai fardhu sahri Ramadan haji sanati. Apa DP arti itu dia? Pokoknya begitu. Sama masuk Ramadan begitu. Itu jadi susah. Nah, jadi berhadapan dengan makanan tengah malam, sama subuh, kita langsung sama makan, itu namanya berarti makan sahur. Untuk apa? Untuk berpuasa. Sudah dalam hati sudah ada itu. Kalau kita orang ragu, artinya harus sama, baru kita orang mengatakan nawaitu saumagodin an adai. Jadi niat itu yang kita orang ucapan ketika menguatkan terampil betikan hati yang kita orang ragukan. Dalam sholat pun seperti itu. Bagaimana agar supaya dia mendapatkan ganjaran apa segala macam, memang susah untuk kita telah kita ukur segala macam di situ. Cuma yang pertama dia tumanina, jelas memenuhi persyaratan. Ada ambil air wudunya, tidak ada keraguan di dalamnya. Perkara bacaannya ini Allah sangat memaklumi, sangat memahami. Karena sholat itu ada dua, ada tiga ya. Sholat itu ada gerakan, ya. Sholat ini ada gerakan, ada bacaan Al-Qur'annya, ada ucapan-ucapan doanya. Ini jadi keutamaan. Ada bertanya itu, berarti boleh Ustaz, saya baca Al-Fatihah, saya baca Iftitah, saya baca doa ruku, tapi tidak baruku. Boleh begitu? Tidak boleh. Harus ada DP. Gerakan. Ada gerakan. Itu di situ. Jadi bersamaan juga. Ya, Allahu Akbar tidak boleh. Sebenarnya Sami Allah, Sami Allah yang dulu tidak boleh. Jadi Allahu Akbar ada tata cara. Kalau kita orang tekuni seperti ini, secara otomatis itu akan masuk ke dalamnya, ya, apa yang kita rampung. Saya katakan tadi ya, tidak ada inti terakhir itu begini, hanya akan merasa kekurangan dengan sholat itu.
Karena kita orang kurang, maka kita orang bermohon lagi, bukan menambah sholatnya, tapi mau mendatangkan terampil di waktu yang berikutnya. Saya katakan tadi, kalau sampai sholatmu di akhirnya secara otomatis keluar keluhan dalam mulutmu, hati-hati. Itu menandakan tadi itu sepertinya lewat begitu saja. Baik, baik. Itu DP. Nah, jadi itu DP standar, Bu. Ya, insya Allah bisa dipahami. Ustadz, ada titipan pertanyaan. Ustadz, apakah di bulan suci Ramadan boleh sholat tahajud? Karena kita juga sudah sholat lail atau tarwih. Karena saya pernah dengar dari seorang ustadz, jika sudah mengerjakan sholat tarwih, tidak perlu lagi sholat tahajud. Mohon pencerahannya, Ustadz. Nah, ini mau suara kamar, ya betul, betul DP. Memang jadi persoalan, dan ini terjadi cuma di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak ada betul-betul masalah ini ya. Pasti di Ramadan, dan ini tiap tahun berulang-ulang terus. Jadi begini, di beberapa pendapat, tapi pendapat yang sudah teruji secara semuanya ini sudah ulama-ulama. Saya tidak akan membahas secara hadis per satu-satu, karena kita orang bukan bedah itu dia. Tapi ini asalnya adalah sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Itu pertama Allah turunkan untuk Rasulullah SAW. Di ketika malam engkau merasa apa, entah mau buat apa, kemudian katakan, dan di antara malam itu ketika engkau terjaga, awas, terjaga. Wa minal laili fatahajjat. Tahajat itu takage. Ilohea, tak bangun dari tidur. Itu DPA. Jadi sholat tahajud itu sholat yang terjaga dari tidur. Makanya sifat sholat malam itu, kalau Rasulullah itu setelah dia bangun dari tidur. Dia tidur dulu, baru itu dia. Jadi bukan tunggu sinetron, segala macam, bukan situ dia maksud. Tidur dulu. Nah, jadi betul-betul terjaga dari tidur. Dikatakan sholat tahajud. Orang salah memahami. Katanya sholat tahajud adalah sholat punya maksud. Mau kasih kawin anak tidak ada uang. Sholat tahajud dia ada uang. Tidak ada seperti itu. Mau suka mau lulus ujian biar begini. Sholat tahajud sholat dulu. Tahajud. Jadi bukan sholat hajat itu berarti opat 7, bukan. Kalau hajat 47 lain. Hajat 47 kan kita lagi babuang hajat. Berarti opat 7 memang mau babuang kotoran. Tapi tahajud itu, tahajjada itu artinya takade dari tidur. Kita dikatakan sholat tahajud. Di kapan itu dia? Di malam hari. Jadi dua nama. Dikatakan qiyamul lail, oke? Yang kedua saudara qiyamu tahajud karena terjaga dari tidur. Karena di bulan Ramadan Rasulullah tidak pernah putus selama dia bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadannya dia tidak dijelaskan, tapi di dalam Ramadan itu Aisyah mengatakan bahwa dia tidak pernah putus, maka dikatakan qiyamu Ramadan. Tiga nama. Awas. Karena sifat Rasulullah pesambayang itu, nah, dia istirahat, artinya dia atur segala itu, maka dikatakan roha, sholat taraweh. Di apa nama ini? Dari malam. Itu DPA. Nah, karena bilangannya adalah ganjil, maka dikatakan sholat witir. Jadi kalau saya memahami dari beberapa pandangan pendapat-pendapat dari hadis-hadis itu, bos satu nama ini, bos satu macam, bos DP nama macam-macam. Jadi kita orang di Gorontalo kalau dapat ini ikan apa ini? Oci. Ikan kembung gitu kan. Iya, yang di oci. Oci. Begitu kita sampai di Sulawesi Tengah, apa ini dia? Katombo. Katombo Sulawesi Tengah. Sampai di Manado, ikan apa? Tude. Nah, kalau di Jakarta, ikan kembung. Dapat itu, dapat oci olah itu. Itu. Saya pergi di Manado, dibilang tidak ada oci, tidak ada. Baru apa? Cuma tude om. Dia bilang, oke, kasih, mana itu, daripada tidak makan ikan, dari salah khawatir makan tude. Ternyata dia oci. Udah bawa oci, nah itu dia petang. Dia bilang, boh sama itu deh. Kalau di Sulawesi Tengah itu katombo, di water, apa katombo ini kan mungkin masih asing di telinga kita. Karena itu waktu di Palu, di Poso juga begitu. Dia kan, bawa oci, sama. Itu bawa nama. Sama tadi, sholat malam DP inti, karena dia terjaga dari tidur dikatakan sholat tahajud. Oke? Karena bilangannya kan dikatakan sholat witir. Karena di bulan Ramadan tidak pernah putus dikatakan qiyamu Ramadan. Dan karena dia laksanakannya istirahat dikatakan qiyamu taraweh. Jadi intinya boleh atau tidak, Ustadz? Intinya boleh atau tidak, jangan menambah-nambah. Satu pilih saya di antaranya. So menjadi 20 rakaat melaksanakan situ. Nah, jadi itu, jangan sampai memahami kita orang salah sehabis taraweh. Yang betul. Ada orang yang taraweh 8 atau 20. Kenapa tidak sambung witir? Karena nanti malam saya mau bangun kamar masih mau sambayang lagi. Nah, itu. Artinya intinya begini, saya ingin fokuskan, jangan sekali-kali engkau sholat sholat menyembah sholatmu. Sembahlah Allah. Kalau ketika ada batasannya, kenapa kita harus mengambil yang lain? Bukankah Nabi Ustadz tidak ada batasannya sholat? Maksudnya tidak harus 20 atau 8, bahkan bisa lebih, bukan Ustadz? Boleh. Itu Rasulullah tidak melaksanakan, cuma Rasulullah membiarkan seperti itu. Sejauh mana engkau bisa menemukan inti daripada sholat itu.
Tapi kalau engkau sholat itu adalah menghitung-hitung, nah, kan begitu toh? Kemari, siapa sholat apa? Siapa sholat lohor itu cuma 4 rakaat? Itu cuma 4 rakaat tapi ketentuan. Saya punya sampai yang 8. Iki apa? Sedangkan muni punya saja, kita punya 8 muntah tubuh Allah mutarim, apalagi yang punya yang 4. Kan begitu. Jangan kita ambil seperti itu DP kondisi. Banyaknya itu ada aturannya. Hanya ada 3 yang situ. Ada yang 8-11 sampai dengan 11 paling banyak. Ada yang 20 sampai 23 paling banyak. Baru ada yang 36. Itu DP ngambil rakaat. Nah, orang semua ambil di situ. Dia coba pakai anasir, hitung-hitung sendiri. Jadi kita bahasa bayang kamari 30 23, 20 kita tambah dengan 8 rakaat. Jadi sampai mencapai 36. Oh, tunggu dulu, jangan seperti itu. Intinya satu ya, yang saya sampaikan di sini, semua ibadah itu hukumnya haram. Kecuali yang diperintahkan. Ketika ada dalil ya. Dalilnya. Mewajibkannya. Semua urusan muamalah itu halal. Kecuali yang dilarang. Itu sudah kaidah hukumnya seperti itu. Jadi ketika kita mau nambah sebab sambayang malam, sebanyak tambahan tarawih baru kita lagi. Tapi usaha sebab sambayang tarawih, bangun kamar tengah malam baru bikin apa? Daripada segala macam, ada yang katakan warattilil Qur'ana tartila. Ganti dengan membaca Al-Qur'an juga itu sama dia punya setelah kita orang beribadah. Jangan bahimpun sampai sambayang terus kasih banyak kasana segala macam itu. Berakhir dengan keluhan. Nah, itu DP inti. Jadi intinya kalau boleh saya katakan jangan kita lakukan karena tidak mempunyai standar dasar yang kita boleh jadikan acuan. Boleh sambayang semua ini, mau sambayang tahajud, mau sambayang tarawih, mau sambayang witir, jadikan satu. Itu pada intinya. Baik, insya Allah bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya masih ada yang bertanya, Ibu? Sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Furqon, Kelurahan Siendeng. Nama saya Hasniawati Abdullah. Pertanyaannya, apa saja keutamaan dan manfaat ibadah tarawih yang perlu diketahui oleh umat muslimin? Terima kasih Pak Ustaz. Manfaat dan keutamaan, Ustaz. Keutamaan. Ini juga sudah berkembang bahwa karena keinginan orang untuk menyemarakan menghidupkan malam itu kemudian muncul sehingga ada yang dibilang doa tarawih yang ke-12, toh? Ada doa tarawih yang ke-13, ada doa tarawih yang ke-14, ada doa tarawih yang ke-15. Nah, saya ingin sampaikan ini adalah salah satu di antaranya untuk menyemangati kita untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, jadi keutamaannya sementara itu, keutamaannya karena dia bulan Ramadan, jangan kategori mumpung, kesempatan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena berpuasa. Kenapa harus katakan begitu? Puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita itu milik kita kecuali puasa. Dan itu Allah katakan dalam sebuah diskusinya itu dikatakan situ asyamu li wa ana ajzi bihi. Makanya di situ karena ini adalah bulannya Allah, ada Allah yang menetapkan ini bulan sebagai bulan beribadah, maka kita isi dengan tadi. Hanya 2 yang paling utama, 3 yang paling utama kita Ramadan ini. Artinya yang pertama puasa kita orang iringi dengan membaca Al-Qur'an, sholat wajib kita iringi dengan sholat sunat kita, itu. Kemudian fitrah kita iringi dengan sedekah kita. Jangan cuma bergantung di zakat fitrah, tapi sedekah. Akhirnya populer di situ. Di bulan Ramadan itu orang berpuasa dengan semangat, kemudian dia di situ ada berbagi, di situ dia ada melaksanakan sholat sunat yang dia tekuni untuk mengisi selama bulan Ramadan. Nah, jadi keutamaannya memang kita tidak bisa seutama karena Ramadan utama, maka kemudian sholat malam itu juga adalah sebuah keutamaan. Cuma lagi katakan, jangan sampai kita orang terkesan menyembah kita sampai sholat sendiri dibandingkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada merasa begitu, tidak batarawih kita di malam ini, merasa berdosa sekali tidak batarawih. Tapi tidak sambayang lohor, tidak sambayang asar, tidak. Nah, ini suatu salah ini. Nah, itu hati-hati. Soalnya ada keutamaan. Nah, tapi bukan berarti kita orang salah. Ini satu hal yang kemudian kita orang mau uji terus. Selama masih begitu kita orang pediri, kita orang berupaya bagaimana untuk tidak jadi begitu. Jadi semacam sebuah koreksi untuk yang secara rutinitas untuk kita orang bisa lakukan. Jadi itu insya Allah bermanfaat Ibu. Ustaz, ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan dari Ibu Jurlin Abunga. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya terkait tata cara sholat tarawih di rumah
bagaimana bacaan Bilalnya? Mohon maaf Ustaz. Oke. Kalau di rumah karena dia sunat karena sendiri, maka tidak menggunakan Bilal. Di masjid itu karena dia berjamaah itu membutuhkan Bilal. Bilal itu untuk pengkondisian, walaupun soalnya saya sedikit koreksi sedikit. So ada Bilal, jadi kita orang harus betul-betul dengar itu. Jangan bilang kamar Allahumma sholli ala salim berdiri, ada yang tidak berdiri. Sebagai tanda Ustadz ya, kalau sebagai tanda kesiapan. Ibarat komat, jika seandainya itu perlu pakai komat, dipakai dengan komat. Nah, orang terbalik. Kadang-kadang karena orang lihat juga imamnya agak sedikit lama, mau tunggu sholat dolin baru berdiri. Ah iya betul. Artinya kalau munafik jangan pasang bayang deh, terus sudah bagus saja. Sambayang ini menghamba, jadi ini saat kita harus intikan pada itu. Kalau dibilang menghamba itu kalau perlu sebelum imam berdiri lah, berdiri Jo. So suka sekali menghamba, kita orang ini masuk bilang Allah Akbar, ente masih duduk lama-lama. Itu ini tidak imam sebelum masih itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau sambayang jamaah berarti diikuti dari awal, dari kesiapan takbiratul ihram baru itu. Orang masih santai-santai saja, apalagi ibu-ibu karena di belakang sekali, makanya ibu-ibu itu kalau dia baku rampas sampai di bagian belakang. Bahkan dia sudah tunggu dengan sajadah duluan itu. Pokoknya jangan ganti-ganti kita di sini, kita nafas. Supaya kena angin Ustadz. Maksudnya kena angin dekat dinding. Nyandar dan bisa orang sobat diri kita orang masih di belakang masih tapele. Jadi seolah-olah dibilang di tidak palia. Siapa tidak palia? Kalau tidak palia tidak palia kamar dimana? Dia berlindung dari situ. Itu sudah tasal DP. Ya, insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Ustadz masih dari live stream YouTube dari Lepas Tutor. Selain menjadi orang yang bertakwa, adakah tujuan lain dari puasa? Bagaimana? Selain menjadi orang yang bertakwa, adakah tujuan lain dari berpuasa? Tujuan dari lain berpuasa, kalau kita mengacu ke ayat Al-Quran sudah jelas, la'allakum tattaqun. Sudah, so di situ DPR. Selain bertakwa, apakah tujuan yang lain? Sebenarnya tidak. Tujuan yang lain hanya engkau dapatkan ketika engkau mendapatkan titik takwa itu. Itu. Tidak ada yang. Nah, sekarang ketika kita menangkap tujuannya lain ada begini, tidak. Kalau engkau sudah mendapatkan titik takwa itu, yang pasti sedekahmu akan selantiasa mengucur. Itu. Baik. Bahkan saya mengatakan orang tidak akan makan titik takwa kalau dia masih kikir, masih bunggili, meskipun dia taat ibadah. Ini salah satu di antaranya. Kalau dia memang dapat titik takwa itu, apa-apa yang dia miliki dia rasa berlebih, dia keluarkan untuk orang lain. Dimudahkan segalanya. Ibadah tidak perlu nanti diberitahu, apa segala macam tidak perlu diberitahu, dan bahkan tidak mengajak orang lain ataupun menganggap orang lain, oh tidak pakai ini dia karena kurang beribadah dengan kita. Tidak ada. Dia hidup di tengah-tengah yang sesuai dengan segala macam. Dia perankan dia punya diri atas berkah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sudah masuk di dalam. Baik Ustaz, sekarang kita sudah berada di akhir acara, mohon menutupnya dengan doa Ustaz. Baik. Terima kasih. Sebelum kita untuk membacakan doa ini supaya seragam saja informasi di luar daripada ini dia. Nanti biasakan Bu kalau kita bersalam itu pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum. Jangan pakai salam alaikum. Assalamualaikum. Karena itu doa. Jadi terang kalau Assalamualaikum itu jangan. Baru yang kedua membalasnya juga begitu. Waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Jadi waalaikumsalam. Ya, terus semua biasakan. Nah, ini kesalahan yang fatal yang terang ulang-ulang. Karena sudah pengaruh ke kebiasaan siapapun. Baiklah, kita akhiri dengan sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Ya. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Sofwan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Furqon, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Babus Salam. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin.
Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentera hati, alhamdulillah damai di hati.